mungkin bisa kita kembangkan sebelum ada diskusi pertanyaan dari Oten. Bang Faruk, Ya, mungkin temanya. Tuhan Oten pembuni. Oh, jadi ya, Kalau mau bawa materi sendiri silakan Uni. Kalau mau dibawa ya jadi materi. kalau kita bicara kata pembunuh dengan membalas bunuh itu memang beda Uni, secara bahasa Indonesia. Uni, jangan langsung Buni, nanti di banned akun Uni. Kak katanya Uni akun berapa lagi di banned Buni gitu. Jangan langsung Iya. Uni. Ah. Jadi kata-kata ini berbeda ya. Ini harus kita pahami. Kadang kesalahpahaman tuh muncul di sini nih. Kita pakai KBBI. Pembunuh dan membunuh itu dua diksi yang berbeda. Membunuh bukan berarti pembunuh. Karena orang yang membunuh itu ada alasan. Makanya diikat dengan niat dan motivasi. Kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dikatakan pembunuh. Tetapi Tuhan bisa dikatakan memiliki kehendak membunuh. Ya, artinya apa? Dia tidak dimintai pertanggungjawaban, tetapi dia yang meminta pertanggungjawaban. Dia adalah Tuhan. Kalau kita bicara apakah Tuhan itu memiliki kehendak suka-suka? Nah, inilah kenapa umat Islam berbeda dengan non-Muslim, bahwa umat Islam itu mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan itu bukan dengan cara melihat Tuhan secara zatnya, tetapi memahami sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah menghukum, merendahkan, menghinakan, dan memuliakan. Mungkin kalau kita bicara sifat-sifat Allah ya, kita harus paham bahwa Tuhan kita itu memiliki kehendak. Itu dulu. Yang gagal dipahami oleh umat Kristen adalah ada sifat spesifik Tuhan, ada yang sifat tidak dimiliki oleh Tuhan, ada sifat yang dimiliki manusia, ada yang tidak dimiliki oleh manusia. Kalau saya buka data dulu ya. Saya mau lebih mendalam gitu. Sistematik. Kita bahas dulu. Karena kan temanya Tuhan Oten pembunuh. Itu temanya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam banyak ayat di Al-Qur'an ya, maka para ulama kemudian merumuskan sifat plus nama Allah dalam 99 asma Allah, asmaul husna. Ya, yang dimana ini umat Islam harus tahu. Karena dengan mengetahui asmaul husna ini, insya Allah umat Islam akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa karakter dari Allah yang selama ini selalu kita imani dan kita tahu ya. Pertama, sifat Allah itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Ya. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki sifat Ar-Rahman tapi juga Ar-Rahim. Dan dalam dua sandingan ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkandung beberapa makna dan itu kajian yang berbeda. Saya tidak ke sana. Tapi saya lebih ke sifat yang lainnya yang mungkin dirasa oleh orang-orang ateis atau orang-orang tidak beragama menganggap bahwa ini sifat yang kejam, ya. Kemudian Allah itu memiliki sifat Al-Qudus. As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, ya. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana Allah juga siksaannya pedih. Itu yang terkadang dijadikan syubhat juga. Nah, pembunuh dengan menghukum bunuh itu beda. Contoh, Pak Jokowi menandatangani untuk hukum ini ya, hukum bunuh atau hukum dihabisi nyawanya oleh pemerintah bagi pelaku narkoboy. Misalnya begitu ya. Apakah pemerintah kita bisa dikatakan pembunuh? Tentu tidak. Karena yang pembunuh ini adalah entitas yang memiliki kecenderungan membunuh. Memiliki kecenderungan untuk menghabisi nyawa. Kebiasaan, kesenangan. Maksudnya menikmati atau memang menyengajakan membunuh walaupun bukan dengan alasan yang benar. Tapi alasannya ya suka-suka dia. Nah itu. Kalau kita lihat sifat Allah, selain Allah bisa meninggikan, Allah juga merendahkan.
ya, Allah juga merendahkan, dan Allah sangat-sangat penghitung, artinya detail ya. Kemudian apa yang kita lihat di sini sifat Allah. Nah, Al-Mumit, ini yang harus kita pahami. Allah itu mematikan, ya. Allah itu maha mematikan, dan Allah juga Al-Hayyum, yang maha hidup abadi, dan juga Allah maha menghidupkan. Artinya yang berkehendak mematikan, yang berkehendak menghidupkan ada pada sisi Allah. Tidak ada satupun manusia ya yang bisa mematikan dan menghidupkan tanpa seizin Allah. Makanya para nabi yang bisa menghidupkan itu hanya izin Allah. Jadi kalau kita pakai dasar dari kata al-mumit ini, apakah bisa dikatakan Allah pembunuh? Tentu tidak, ya. Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena memang segala sesuatu atas izin dan kehendak Allah. Apakah segala sesuatu adalah kehendak Allah? Belum tentu. Segala sesuatu diizinkan, belum tentu kehendak Allah. Karena kehendak itu berbeda dengan izin. Contoh, saya mengizinkan anak saya main handphone. Apakah saya menginginkan anak saya main handphone? Tidak. Kalau saya tidak membatasi diri saya bisa menghentikan dia. Saya ambil itu handphone. Tapi ketika saya izinkan, biarkan saya dulu mengajarkan anak saya. Nanti kalau main handphone konsekuensinya seperti apa. Nah, inilah sifat manusia. Sedangkan kita bisa memahami sifat manusia seperti ini, bagaimana dengan Allah? Tentu Allah lebih daripada itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada perbedaan antara Islam dan Kristen memahami Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki asbab atas apa yang Allah lakukan, itu pasti ada asbabnya. Baik itu secara kehendak intern dari Allah, baik ataupun kehendak yang nanti Allah tunjukkan. Contoh ketika Allah berkehendak wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka validasi kehendak Allah ini diketahui setelah ada pertanyaan dari malaikat. Qalu wa tajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa? Mengapa menciptakan manusia? Nah, jadi kehendak Allah ini diketahui. Diketahui kemudian dalam surah Al-Baqarah ini ketika malaikat mempertanyakan, pengetahuan kita itu berasal dari apa? Kalau tidak karena pertanyaan, kalau tidak memang kita mendapatkan informasi by experience dan eksperimen. Nah, jadi pengetahuan tentang kehendak Allah itu salah satunya adalah informasi dari pewahyuan yang disebut dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini pembuktiannya bisa eksperimen dan eksperimen. Jadi Al-Quran diterima dulu, baru eksperimen dan eksperimen. Itu pembuktian kebenaran Al-Quran. Beda dengan saintifik yang pembuktiannya ditemukan konklusi dari eksperimen dan eksperimen dulu. Itu perbedaan wahyu dengan informasi ilmu dari ranah saintifik. Lanjut. Maka bisakah kita mengatakan bahwa Allah Al-Mumit artinya adalah Allah itu pembunuh? Nah, sebelum kita merujuk kepada mengkaji Tuhannya umat Kristen, kita harus menjelaskan dulu bagaimana esensi Allah Al-Mumit, ya. Allah Al-Mumit. Sebelum kita diserang, kita sudah counter dulu. Kita sudah ada penjelasan dulu. Nah, mari kita bahas tentang Allah Al-Mumit ini sedikit dulu ya, sebelum kita merujuk kepada bagaimana saya bisa membuktikan bahwa Tuhannya umat Kristiani ini bisa dikatakan sebagai, bahkan lebih lagi saya bisa menunjukkan psikopat, ya. Mungkin agak sedikit keras ya. Bukan hanya pembunuh tapi psikopat. Bukan hanya sekedar pembunuh tapi psikopat. Dan ini diksi yang sangat ekstrim dan bisa memantik, memacu kemarahan umat Kristiani. Tetapi sebelum kalian marah, simak dulu pernyataan saya yang saya harus pertanggungjawabkan. Apa dasar dan landasan saya mengatakan ada indikasi, ada dugaan, atau ada pembuktian yang bisa saya tunjukkan bahwa Tuhannya umat Kristiani bukan hanya sekedar pembunuh, tetapi juga masuk ke ranah psikopat. Baik, saya tunjukkan dasar dulu ya. Saya santai ya, karena suara saya mau habis. Saya tidak bisa berbicara cepat seperti biasanya, dan kalau kalian bosan ya mohon maaf. Jadi kalau kita lihat, ada terjemahan dari Al-Mumit itu sang pembunuh, ya, sang pembawa kematian, sang pengambil kehidupan. Tapi sang pembunuh kepada Tuhan itu kita bisa menjelaskan bahwa kematian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Setiap manusia itu ditakdirkan mati.
Ada doktrin Kristiani yang konsekuensi logiknya itu menunjukkan kekurangan pada diri Tuhan, yaitu Tuhannya umat Kristen itu tidak menciptakan kematian. Nah ini ya, kita tunjuk dulu doktrinnya. Tuhan umat Kristiani ini tidak menciptakan kematian, tapi hanya menciptakan kehidupan. Maka ada satu peristiwa, satu kegiatan, satu hal yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhannya umat Kristiani. Kalau di dalam Islam tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah, maka fix semua kejadian itu hasil dari izin Allah. Makanya dikatakan Allah Al-Mumit, artinya yang menciptakan kematian, yang mengizinkan kematian. Saya lebih tepat menggunakan Al-Mumit, itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengizinkan kematian dan menghendaki kematian. Itu yang mencabut nyawa dan yang mengizinkan nyawa tercabut, ya, karena pencabut nyawanya malaikat maut, dan yang menghendaki dicabutnya nyawa seseorang. Kalau bicara yang mencabut nyawa, itu ada tugas malaikat maut, tetapi malaikat maut tidak melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah. Nah itu, jadi ini dulu penjelasan saya tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Tuhannya umat Kristiani? Tuhannya umat Kristiani saya tunjukkan satu, Tuhannya umat Kristiani dengan terang-terangan melakukan peristiwa menghabisi nyawa. Ya, contoh menggenosida itu adalah pekerjaan Tuhannya umat Kristiani. Ya, bentar. Sebentar saya kasih data dulu. Habis ini mungkin buka langsung diskusi Bang Faruk ya. Jadi ada perbedaan nih, kesalahpahaman nih. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Tuhannya umat Kristiani mengatakan dengan terang-terangan dalam perjanjian lama ya, bahwa Tuhannya umat Kristen akan memerangi suku Amalek turun-temurun. Ya, kita lihat Keluaran pasal 17 nomor 16, tangan Tuhan, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, alasan memerangi suku Amalek turun-temurun ini ngeri loh. Kalau ada Tuhan sudah mengklasifikasikan permusuhan terhadap satu etnik turun-temurun, maka Tuhan ini menunjukkan kekejamannya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada keturunan suku Amalek untuk menunjukkan sifat kemanusiaannya, free will-nya. Artinya manusia yang dimusuhi oleh Tuhan ini sudah dihabisi sebelum dilahirkan. Sudah dihabisi sebelum memilih untuk mengikuti Tuhan atau menolak Tuhan. Artinya sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Ada entitas yang diciptakan Tuhan hanya untuk dihabisi Tuhan. Turun-temurun. Perkataan Tuhan dalam Keluaran ini merujuk kepada keturunannya suku Amalek. Itu akan dihabisi Tuhan. Apakah Allah Subhanahu wa taala membuat diksi seperti ini? Tidak. Bahkan Allah mengizinkan Fir'aun itu untuk dihadirkan Moses dulu, membawa dia ke jalan Allah. Artinya Fir'aun sebelum dimusnahkan diberikan kesempatan dulu untuk mendengarkan firman Allah sebagai bentuk keadilan Allah. Bagaimana mungkin manusia dihancurkan sebelum mendapatkan keterangan dari Tuhan tentang siapa Tuhan? Nah, inilah yang saya katakan psikopat. Mohon maaf ya, kecenderungan ingin membunuh, kecenderungan ingin menghabisi nyawa orang lain. Entah itu karena kesenangan, entah karena itu merasa otoritas tertinggi dengan keangkuhannya. Saya tidak tahu. Inilah dalil yang sangat mengerikan. Ada dalil yang sangat mengerikan yang saya baca di dua tempat. Pertama adalah menghabisi nyawa turun-temurun. Ingat ya, Tuhan berperang melawan Amalek itu turun-temurun. Ini diksi yang sangat mengerikan. Dan dalam Imamat pasal 25 nomor 45, Tuhan mengizinkan perbudakan turun-temurun kekal selama-lamanya. Ini yang membuat saya selama ini berpikir,
Bagaimana kemudian umat Kristiani memahami Tuhan semacam ini? Bagaimana kemudian orang Yahudi memahami Tuhan semacam ini? Yang terang-terangan menghabisi nyawa makhluknya turun-temurun sebelum makhluk itu dilahirkan. Apakah suku Amalek, nenek moyang Amalek ini hanya melahirkan anak yang akan diperangi oleh Tuhan? Baik ada alasan ataupun tanpa alasan. Coba renungkan ini. Jadi ini yang saya bahas ya. Mungkin saya lebih mengatakan bahwa Tuhan psikopat. Karena kalau membunuh itu kita bisa jelaskan. Tapi kalau psikopat, ini adalah kecenderungan kepada manusia yang memiliki kelainan jiwa. Bukan kelainan jiwa. Mental yang menyimpang. Di mana menikmati kematian orang lain, kesakitan orang lain, penderitaan orang lain. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang mengizinkan perbudakan turun-temurun dan kekal? Ya, ini. Kalau kita bicara tentang Chandra, silakan naik ke atas. Saya suka nih pertanyaan ini, menciptakan kejahatan. Ya. Pertanyaan itu kita ajukan kepada Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu. Siapa Tuhan yang menciptakan kejahatan ini ya? Ya, kita akan bahas ini. Jangan kalian berlindung di balik Tuhan kalian yang tidak pernah membunuh itu, lalu kalian mengatakan Tuhan kalian itu baik. Karena ingat, ada Tuhan dalam perspektif perjanjian lama yang sifatnya jauh berkontradiksi dari Tuhan yang dalam perjanjian baru. Seandainya kalian mengklaim Tuhan kalian tidak pernah melakukan menghabisi nyawa seseorang, maka kalian harus menolak Tuhan dalam perjanjian lama. Silakan Bang Faruk dan yang lainnya untuk kita buka zona diskusi. Saya istirahat sekitar 10 menit atau 15 menit dulu Bang Faruk ya, mau minum air hangat dulu. Tapi itu poin saya ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghabisi nyawa seseorang ada asbabnya, bahkan dijelaskan kemudian, bahkan ketika Nabi Khidir menghabisi nyawa anak kecil, itu diberikan alasannya bahwa kelak anak kecil itu akan membawa orang tuanya menjadi seorang kafir. Tetapi kitab perjanjian lama menjelaskan bahwa Tuhan itu memiliki dendam, ya, dan ini sikap yang tidak layak ada pada diri Tuhan. Itu apa? Menghabisi nyawa hanya karena ingin menyenangkan manusia lain, bukan karena ada faktor mudarat, ya. Ini ada dalam kisah Keluaran 17:16 di mana Tuhan akan melawan Amalek turun-temurun. Bahkan dalam kitab Imamat, orang Bani Israel diperintahkan memperbudak manusia di luar Bani Israel, itu turun-temurun atau diwariskan perbudakannya. Bang Faruk silakan, dan yang lain silakan dulu. Saya harus istirahatkan suara saya dulu sebentar. Oke, siap nih Bang Faruk. Udah waktu sholat untuk wilayah Medan. Sebenarnya kami dengan Bang Faruk Uni nggak usah dijawab, Uni minum dulu. Kami gelisah nih kami sama Bang Faruk sebenarnya. Karena mulai semalam tanggal 25 ada yang ulang tahun, kami mau kasih kado, sampai Bang Faruk pergi ke tempat, nggak ada yang mau dikasih kado sama siapa yang mau disampaikan, tapi kami tidak mau pakai calo. Jadi sampai hari ini kami belum ada jawaban. Yang kami takutkan hari ini last, besok udah nggak bisa lagi karena ikan gorengnya udah busuk. Kalau yang lain-lain masih bisa, makanya Bang Faruk susah hatinya karena masalah ikan goreng. Kalau saya sempak masih bisa saya berikan lain ya. Mulai kemarin makanya itu kami susah. Semoga lah hari ini ada yang naik memberi alamat yang pasti. Jadi yang kado dari kami bisa kami berikan. Karena selama ini dibilang untuk umat muslim tidak ada tolelet, tidak ada semua radikal dibilang. Ini kami mematahkan kata-kata mereka. Kami sekarang langsung kami berikan kado, kami ucapkan yang ulang tahunnya. Jadi itu yang kami harus digarisbawahi. Mungkin ada yang di bawah yang bisa menjawab. Tolong naik, berikan alamat. Jangan sikit-sikit nggak ada tolelet, nggak toleran, radiket. Ya. Ini akan kita sampaikan ya. Kami melebih dari itu, kami buktikan ya. Mohon ikannya di presto dong enggak, ini digoreng. Makanya tahannya sampai hari ini.
Ya, pisau cukur masih bisa tahan. Kado ya pisau cukur masih bisa tahan ya. Ini yang lain ini yang kalau yang nggak bisa diberikan ya. Kita sapa dulu tamu. Ana, selamat malam. Agama apa? Ana. Ana. Oke ya. Mohon maaf saya turunkan. Jadi kursi ada kita sifat 4 kursi yang mau kasih alamat atau 4 kursi 5 kursi akan kita berikan yang ada bisa memberi alamat ya. Dan udah banyak dari saya kolor sampai sandal lengkap udah semua akan diberikan ya. Kasihkan sapu saja buat oten bang ya. Siap. Semua akan kita berikan ya. Dari saya kain lenan. Kain lenan dari Bang Paras ya. Aduh ya Allah. Ya, tolong naik. Jangan membuat kami menderita. Aku naik si Eri dulu. Si Eri naik. Eri. Aduh, Eri. Jawab lah. Ngomong lah Eri. Aduh. Si Eri nggak mau ngomong. Aduh. Akhirnya Top marah. Aturan Eri ngomong lah. Biar Top yang nggak marah. Si Leopard. Nah. Leopard pasti cari dedak sama Bang Faruk. Selamat siang lekku Leopard. Yo siang. Oke, sampai dulu kita sapa yang di atas dulu. Ayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau Selamat sampaikan? buat Bang Faruk. Ya. Ya, biasa-biasa aja. Nah, Oke, itu aja ya. Iya ya. Silakan. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf saya turunkan ya. Ya. Oke, yuk. Samina, assalamualaikum. Samina. Oke, Leopard. Bang Faruk mulai semalam cari alamat yang ulang tahun tanggal 25. Sampai hari ini belum dapat. Emang dirimu tahu alamatnya? Alamat apa ini? Yang ulang tahun tanggal 25. Adikku ulang tahun semalam, namanya Talina. Ya, bukan adikmu yang ulang tahun yang dirayakan semalam tanggal 25. Banyak semalam tanggal 25 ulang tahun. Pendeta Ya, kami ada Natalina tanggal 25 lahirnya. Siapa lagi? Banyak orang Sijabut Aritam ada, orang Kampung Raya ada, orang Tanjung Bali Karimun ada. Oh gitu. Yang ulang tahun semalam yang dirayakan di yang di Iya semalam gereja. dirayakan. Dirayakan ya? juga. Dirayakan semalam di gereja. Oh, dirayakan di gereja ya. Itu yang dari Bukit Golgota. Tahu nggak kau alamatnya? Ada di Bukit Golgota. Itu nggak masuk PT Indonesia, nggak tahu aku. Oh, nggak tahu itu ya. Jadi udahlah ya. Aku pikir kamu tahu. Itulah kami mau cari sama Bang Faruk yang lahir di Golgota itu. Nggak masuk peta Indonesia, nggak paham kali aku. Oh gitu ya. Udahlah kalau aku udah nggak nanya lagi kalau udah nggak masuk peta Indonesia kan. Nah iya. Pak Andi juga abang kadang ya. Lah. Enggak pandai, cuma tahu-tahu aja. Tahu lah awak ini anak buah Bang Faruk ya kan, sama kayak kamu kan. Kalau nggak dengar Bang Faruk nggak. Kalau saya dari dulu mencari hari ulang tahun, saya mau berikan kado karena kami nggak mau pakai calo. Kalau pakai calo kan ada potongannya kan. Tapi enak loh kalau ada kado gitu bang, kasih ke yayasan sosial yang membutuhkan. Gak usah lebih-lebih lah kita ngomong. Enggak lah, itu beda lagi. Medan di Belawan banyak itu yatim piatu yang enggak yang dua apa yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Aneh-aneh lah. Yang kalau itu kan udah ada yang kasihnya itu. Kami masih kasih yang lagi. cari. Kasih lagi berlebih banyak, lebih puas orang itu. Jangan terlalu banyak. Aneh-aneh lah bro. Nggak boleh berlebih-lebihan. Mana ada aneh-anehnya? Banyak loh. Tukang-tukang butut, pemukul tukang-tukang pemulung, gojek banyak kekurangan sekarang le. Iya. Banyak. Oh gitu ya. Kasih aja lah, kasih.
Gak usah tanya rasnya, agamanya, Bang sukunya. Naga. ada. Ya. Kalau memang kita berbelas kasihan sama orang lain, gak usah. Apa nggak Yanti? usah- Bang Naga, justru ini kita berbelas kasih karena sudah bertahun-tahun ya tak ada perubahan kan, kesian gitu Iya, loh. betul juga. Lanjut, Ya kan, lanjut. kalau yang Ah, ya. lain-lain tuh kan justru. Ini betul juga itu macam mana yang leopard? Nah, apapun yang bilang dia tadi nggak dengar aku terponggol-ponggol cakap. Oh, cakap. Lanjut lagi yang Kak Yanti. Biar jelas sama leopard. Leopard. Justru kita berkasih ini, berbagi kasih ini, karena kita lihat bertahun-tahun tidak ada perubahannya gitu orang tuh kan. Jadi kita kasihlah, kita kasih dia ikan goreng, hadiah ulang tahun nih, kasih apa lagi kemarin Bang Naga tuh. Aku kasih selimut, ada lagi Bang Obek kasih apa? Sandal. Siapa yang ada kasih keledai kesukaannya kan? Ada yang kasih pisau cukur supaya ndak minjem-minjem. Itu perhatian loh kita loh. Apa tadi kata Itu si Naga? loh. Naga? Ya. Tadi kau bilang aku tidak tahu alamatnya yang mau kau kasih kemana. Ini kita tadi kau bilang. Iya, kami Oh, cari. itulah kadang cari kesalahan kau itu Naga. Yayasan sosial banyak yang membutuhkan Naga. Ada yang tertera alamatnya nggak kau kasih, yang nggak ada alamatnya kau kasih. Kan kebodohan sama kau loh Naga. Iya, memang Leo, Leo. agak itu, Leo. Leo, Tuhanmu ulang tahun enggak, Leo? Aduh, nggak usah bahas-bahas agama lah bang. Muak. Saya nanya. Enggak, aku nggak mau jawab gitu loh bro. Iya, tapi kan banyak yang Karena kehidupan beragama kita juga belum benar-benar amat di hadapan Tuhan kita masing-masing. Iya, Nggak usah bahas makanya agama. makanya Nggak usah kita bahas agama, perjelas. nggak ada artinya bro. Nggak ada berujung. Capek. Berarti Tuhanmu enggak ulang tahun. Tidak ada perlu dibahas seperti itu tentang Tuhan. Tuhan nggak perlu. Kenapa kau ini, Leo? Tobat kau, Leo. Terus apa hubungan ulang tahun sama agama kau? Malu bahas Tuhannya. Kok malu bahas Tuhannya itu Bang Obek? Kan enggak, kehidupan beragama kita juga belum tentu benar-benar amat di hidup kita ini, yang kita jalani, ngerti? Tidak ada hubungannya, kan cuma ditanya Kalau simpel memang aja. kita benar-benar beragama yang baik, hormati manusia sama manusia karena mereka juga ciptaan Tuhan, ngerti? Di mana tidak menghormati? Coba kalimat Ya, semua mana yang tidak menghormati. Lagian Kecilnya, apa apakah ulang tahun agama Tuhanmu? didiskusikan, dibahas-bahas. Siapa Loh, yang bisa bahas agama? Emang Kalau ada tidak, larangannya Bang. Kan ditanya baik-baik loh. Kan Tuhanmu memang kenyataannya dilahirkan, ya kan? Ya kan Bang? jadi Apa nah, tidak? terus, jadi bagaimana? Nah, jadi apa? Kok narasi menggiring ya? Ya kan ditanya. Tematiku nanti kau. Ditanya Abang tuh tadi simpel aja. Tuhanmu ulang Ya, tahun. Yesus semalam, Gitu Yesus loh. Kristus, hari kelahiran Tuhan Yesus semalam sudah. Nah sudah itu kami kan, Ya udah, kan itu kan. berbelas kasih mau memberikan hadiah gitu loh. Oh, udah ada. Kami udah ada yayasan sosial yang kuat. Yayasan keagamaan apa semua udah kuat. Dari ujung Jawa sampai ujung Sumatera sampai ujung Merauke udah kuat yayasan sosial kami. Nah Terima kasih aja yang itulah lain. berarti kan kalian tahu kan sudah ada kan. Berarti kalian pun menyiapkan kan. Berarti kalian tahu kan alamatnya tuh. Mintalah kami. Loh, minta gimana? Jadi kau mau ngasih ini minta gimana sih kau ngomong? Minta alamatnya. Kami juga mau ngasih kado. Cuma Kami sudah ada, nggak perlu belas kasihan darimu loh saudara. ajarannya itu mengasihi musuh Aduh, mulu. nggak usah diajar-ajari lah aku saudara. Siapa namamu Yanti ya? Lah, tapi bukan Nggak usah mengajari, tapi kalian Nggak usah, aku udah tahu maksudmu bro, apa sister ya kan. Jangan kau belit-belitkan pikiranku, narasi kau giring. Nah, narasi enggak belit-belit kan ngomong. simpel Arahnya aja. ke situ Simpel aja ya. kami ini dari Aku bukan dari level kemarin. rendahan kalau ngomong loh. Aku tingkat-tingkat master ngomong, ngerti? Iya, yaudah, Oh tingkat iya, Bang. master, yaudah, Oh, yaudah. iya. Yaudah, Iya, udah silakan gini-gini dengan unik aja. kalau master. Kalau tingkat master itu gini loh, ya master yang baik itu memberi edukasi. Nah coba sekarang apa yang bisa kamu bagi ilmu pengetahuan tentang Yesus di sini atau tentang Kristen, silakan. brother. Agama tidak perlu diperdebatkan dan perdebatan agama itu tidak perlu seperti ini dengan latar belakang cari koin. Titik.
Gini, latar belakang cari koin itu kamu sedang menilai dan menjengkal niat. Saya pikir hanya orang sok tahu yang bisa menentukan niat dan motif seseorang ya. Oke. Dan katanya master, tapi ternyata bicara dari kesoktahuan. Bentar dulu, brother. Bisa tidak kamu mengetahui apa yang diinginkan sama ibumu saat ini? Ibuku, Iya, kayak tanya kamu bisa narasi. membaca pikirannya. Bisa? Kamu bisa membaca pikiran ibumu. Oke, coba Bisa. baca, keluarkan pikiran ibumu sekarang. Di sana mama aku nggak sekarang. Dia berharap aku jadi anak baik. Coba buktikan, tanya sama ibumu apa yang Nggak usah kau dipikirkannya giring sekarang aku itu ya, seperti dengan yang kamu pertanyaan omongkan. murahanmu itu. Nggak usah Gini kau gini giring loh, aku dengan pertanyaan murahanmu, saya lupa. itu bukan pertanyaan murahan. Katanya kau master. Jadi kalau bilang Nggak saya perlu, pintar, aku saya kan cerdas, itu dengar, hanya dengar. omongan. Gini loh brother, kalau hanya mengklaim diri sendiri sebagai Tuhan, saya pun mampu mengatakan saya ini adalah Tuhan loh. Tapi omongan itu akan terbukti kebenarannya ketika bisa kau buktikan. Kau bilang kau master, tapi apa yang kau omongkan? Kau menjengkal niat orang lain. Kau bilang di sini, oh kami melakukan debat agama karena koin. Seolah-olah kau itu Tuhan. Kau bisa membaca isi hati orang lain dan keinginan orang lain. Nah Ya, inilah jelas. kalian kenapa Jelas. kalian tersesat jauh. Jelas. Oke. Coba Sekarang tidak kutanya, dengar dulu, ini Pak ya, sister dengar ya. Coba kalau si Parup tidak mengejek-ejek agama lain dengan tema-tema yang mengejek, ini Komal ini kosong. tunggu, kutanya dulu Kalau samamu. dengar aku siap ngomong dulu ya. Antara Dengar orang dulu ngomong, menonton dengar siap. banyak Kau nggak dengan keluar dapat aku, kau nggak koin keluar apa aku. Kau nggak itu? keluar aku ya. Silogismemu apa? Di mana pengambilan kesimpulanmu dari orang Banyak yang orang menonton dengan terpancing orang yang emosi menginginkan dengan koin? temamu ini, Ini Uni saja Rifa. udah tidak jelas omonganmu. Kau tahu nggak beda simpanse dengan kau? Simpanse IQ-nya tinggi, kau mungkin di bawah simpanse. Kenapa? Kalau simpanse sama-sama bersuara tak bermakna sama kau kayak gitu. Jadi kalau diuji IQ, kurasa simpanse lebih tinggi IQ-nya daripada kau. Kalau hanya berbicara tak bermakna, kentut lubang dubur pun bisa mengeluarkannya. Suara Sama si tak Parup bermakna. ini- Si Parup kayak gini juga Apa lah kerjanya. bedanya omonganmu tadi dengan kentut? Dubur ketika bergerak mengeluarkan bunyi tak bermakna. Kau mulutmu bergerak keluar tapi tidak ada maknanya. Murahan, Apa yang kau murahan, ucapkan Parup tadi ya. itu? Gara-gara koin mengejek agama lain. Ini loh, kalau karena kau sakit hati dengan Bang Faruk, kau menuduh dia, tidak rontok satu bulu pun Bang Faruk ketika kau bilang dia ini itu, nggak ada pedulinya kami. Tetapi ketika kau berbicara dan kau hanya menuduh tanpa bukti, menunjukkan bahwa kalian umat Kristen adalah umat yang terbiasa. Satu, menerima kabar bohong. Kedua, menyampaikan kebohongan. Inilah kalian. Hah, lucu sekali. Bukan, Ini kalian. Bukan terbalik. Bukan. Nah ini, apa yang kau omongkan? Kau master. Master apa kau? Mending kau belajar masak. Biar bisa masa depan anak dan istrimu terjamin. Mana tau kau buka restoran. Atau kau belajar IT. Bisa jadi kau nanti jadi hacker. Atau kau belajarlah gali kubur. Bisa jadi kau tukang gali kubur. Mending kau belajar gitu daripada kau buang waktu di sini berbicara nggak ada guna. Kalau saya berada di sini, saya berhak pertama sebagai warga negara Indonesia mencerdaskan anak bangsa. Saya nggak perlu digaji sama pemerintah, saya nggak perlu digaji sama siapapun. Ini adalah passion hidup saya. Apa? Setidaknya saya berguna untuk negara saya apa? Mencerdaskan anak bangsa. Salah satu cara mencerdaskan anak bangsa dengan melakukan dialog. Ini hak saya. Ada dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2. Ada dalam surah An-Nahl 125 Al-Quran saya. Jadi apa yang kami lakukan ini ada landasannya. Nah sekarang kutanya sama kau. Kau naik ke atas ngapain? Mau nyapa Kau di atas si Parup? ngapain? Mana dia? Apa urusanmu dengan Bang Faruk? Ngefan kau dengan dia? Dedak Uni, minta dedak. Dia kan jatah dedaknya kan setiap hari dari Bang Faruk. Jadi kalau kalian hanya mempertontonkan bahwa apa selama ini yang kami sampaikan tentang agama Kristen dan penganutnya, itu kalian validasi. Kalian validasi dengan perilaku kalian. Aduh, Pertama, omong kosong kau nih, Rifa. kalian anti Omong kosong dengan kau. ilmu pengetahuan. Nah, itu kalian tuh. Membuktikan kalian anti dengan ilmu pengetahuan, kalian mencoba menghalang-halangi kami untuk mengedukasi publik. Ini kalian. Omong kosong itu. Loh, lucu ya. apa arti Oke, sorry omong ya. kosong? Aku salah masuk Arti omong kamar kosong nih, apa? kayaknya Jelaskan sama aku. yakin- Apa yang dimaksud dengan omong kosong? Ngerti nggak? enggak bermakna, enggak berkualitas ucapanmu. Oke, sorry tidak ya. bermakna. Sorry ya, Baik. thank you ya.
Kuulangi sekali lagi ya. Enggak Kuulangi ada sekali lagi ya. untungnya gabung di sini. Thank you ya. Bukti apa yang kami sampaikan selama ini terbukti benar. Adanya kau, adanya ajaran Kristen, terbuktilah yang kami sampaikan ini betul. Bahwa ajaran yang kalian bawa itu bohong, dikatakan ajaran kasih. Buktinya apa? Kalian mencoba menghalang-halangi kami untuk meluruskan pemikiran manusia, untuk membentengi manusia dari ketersesatan. Inilah bukti kalau kalian mencoba menghalang-halangi kami karena memang kalian penyesat itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kau bicara itu setidaknya kau ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Ini ngomong nggak ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Jangan-jangan kau pun nggak paham. Kalau hanya sekedar membuka suara keluar bunyi, sama beda. Apa bedanya kau dengan dubur? Akan. Oke, Rinso Simbolon, selamat siang, agama apa? Rinso Simbolon, selamat siang, agama apa? Rinso Simbolon. Ya, untuk saudara-saudaraku yang di bawah yang punya koin ya, satu aja love orange ya. Love orange ya, biar kuat komalnya. Kalau ada love orange, tolong kirim love orange. Kirim love orange ya, biar kuat komal ya. Love orange ya, love orange. Love orange ya yang butuh ya, di follow akun di atas. Jangan lupa di follow akun YouTube The Real Farusiani 444 dan Uni Rifa apa nama YouTube Uni? Rifa MOW sama Messi X Rifa. Ah. Ya, agak keras sedikit Uni. Tadi kurang keras. Papa bang nggak usah, nggak apa-apa, sakit Nggak deh usah. tenggorokanku. Oke. Dan Dio Pratama Reksen ya atau DPR ya. Aduh, ini kok naik kok itu. Nanti kalau aku bilang Uni Rifa salah pula ya kan? Ada kayak kemarin apa yang Ustaz Sugi salah makanya aku nggak berani ya. Ya, yang kita simpan 3 kursi ya. Untuk Kristen 4 kursi pun boleh, 5 kursi pun boleh ya. 6 kursi pun boleh ya. Untuk Oten ya, ada Bang Faruk, ada Uni, biar kami di bawah jadi penonton ya. Kita jadi penonton ibaratnya bawa data ya, jangan bawa asumsi. Si Leo di tempat lain bicara ngomongin agama Islam, agama Kristen. Di sini sok bersih, sok apa. Aduh, Leo, kau makan aja didak tuh, ambil didaknya, makan tuh. Tempat lain kau bicara Islam, di sini kau nggak mau. Kenapa kau? Takut kau ya? Kayak nggak keluar aja mulut Kristen, Leo. Agak lain kau ya, Leo. Banyakan makan dedak kau ya. Oke, Diana, selamat siang, agama apa? Diana. Apa ini? Aryasah apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oh, sajalah berteman. Gimana kabarnya, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Amin. Ada yang mau disampaikan? Posisi mau ikut gabung aja. Di bawah aja bang, karena kita 3,5 untuk Kristen ya. Oh, oke. Hotel belum ada yang naik tuh? Ya nanti kalau pas ada nanti kita turunkan, kan nggak enak ya. Mohon maaf ya, di bawah aja ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah kasih. Yang penting kalau kami nggak perlu koin, yang paling love orange ya, love orange yang penting ya untuk aku. User, selamat siang, agama apa? User, selamat siang, agama apa? User,
Dah panik, Dai. Kami bukan minta koin, minta love orange ya, kekuatan Komal ya. Berarti Anda sebagai penonton di sini ya. Bukan saya minta pada Oten, yang minta saudara Muslim ya. Jangan kau pikir kami cari koin juga ya. Tidak, kami nggak makan yang dengan koin ya. Kalau saudara Muslim mau kasih itu pun ya nggak masalah ikhlas, yang jangan dari Oten ya. Kalau contohnya dari dirimu kasih, nampak dirimu saya blokir langsung total ya. Kami asal nampak yang memberikan dari Oten kami blokir. Blokir permanen. Jual madu aja pun kami nggak mau jual sama Oten. Nggak kami jual. Si Damanik ini, Damanik. Selamat siang, agama apa? Oh, kita turun ya. Betul sekali, kita tidak perlu yang perlu love orange. Kalau love orange, banyak love orange. Contohnya follower Bang Faruk udah 8.000 ya. Kalau untuk mau dilapor akunnya minimal 8.000 Oten. Tentara Romawi. Minimal 8.000 tentara Romawi baru bisa sanggup melaporkan ya. Karena tentara Romawi, karena berarti akun ini banyak penggemar. Kenapa? Orang setiap buka room yang diminta love orange, bukan koin. Ya, kalau ada typing aneh-aneh pasti diblokir. Di bawah ada The King itu. The King itu moderator juga ya. Itu akan diblokir. Jadi kami, asal kami tahu dari Oten, kami blokir langsung. Dan dia sampai Komal manapun kami tahu nama dia masih kami simpan, tuh kami blokir, dia nggak bisa masuk. Kami tidak mengharap koin dari Oten, kami tidak mengharap. Yang kami harap sama saudara Muslim itu adalah love orange. Berarti Komal ini digemari. Berarti tentara Romawi tidak bisa menombak karena Tuan Oten dia takut sama tentara Romawi. Apalagi kami ini takut sama tentara Romawi. Love orange tidak ada. Ya tidak apa-apa itu Sinaga. Sehat ya itu Sinaga. Om An, selamat siang. Agama apa? Oh udah turun. Bang Faras, alhamdulillah baru Sinaga udah sampai ke Mekah umroh dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin dia siaran langsung dia di sana di Arab. Alhamdulillah. Saya typing, saya bilang setelah pulang dari umroh lebih baik ya. Amin katanya. Iya. Nah, istilahnya Berangkat hari apa itu Bang Nawaf? tanggal 23. Oh, 23 ya. Dari Mualaf juga berangkat. Dari telepon orang Mualaf yang di Pekanbaru. Ini penggemarnya kan di bawah nih, si Hidayah Muslim ini kan orang Jakarta. Aku pikir dulu si Hidayah Muslim ini cowok, rupanya cewek. Jadi gini teman-teman, kalau Ada yang tahu nggak kabar anak Batak? Kabar anak Batak, alhamdulillah sekarang dia udah enak ya, udah makan, udah gratis ya, udah makan gratis. Lanjut. Iya. Ini teman-teman Kristen, kalau benar Tuhan kalian itu ulang tahun, kenapa kalian takut ngomongnya gitu loh? Ini kok si Leo ditanya, kok dia belum tentu kau lebih baik. Bukan itu, cuman bertanya aja kok nggak boleh. Iya. Oke, Ibu. Gitu. Betul, sorry. Ibu Kartini, selamat sore. Agama apa? Ibu Kartini. Bu Kartini. Iyalah, bersyukur dia ya kan. Kalau yang lain belum ya. Si Edis TV, Kiamat, Sob Katul, si Agatha, si Faujang, Sapirudin ya.
Itu belum lagi. Belum makan nasi gratis. Tunggu aja. Semoga cepat mereka makan nasi gratis. Cuman yang kasihan si anak Batak itu kandangnya dikemanain itu sama isi-isinya itu Bang Naga ya. Iya, Lina Wijaya juga ya. Iya, udah ada yang jaga babinya sih. Yang si RK enggak, si RK kan enggak dilapor. Yang Lina Wijaya ya, kalau nggak siap saya. Laskar. Betul sekali. Laskar. Aduh. Big Suton apa ini? Apa namanya? Biksu. Big Suto 42. Big Suto 42. Big Suto. Aduh. Saya lagi belum ada hotel jualan madu ya dulu ya. Bagi siapa yang mau beli madu, silakan DM Bang Farouk. Harganya 180 di luar ongkir ya. Tukang sorong, Nabi kali aja urusan si tukang kawin. Naik kok biar kita bahas si tukang kawin. Apa Nabi kami kita bahas? Nabi kami sama Yesus yang kegunaannya. Naik kau. Kegunaan punya Tuhanmu pun kita itu naik kita bahas. Aku senang kali. Kalau kamu bilang ke Nabi Muhammad SAW tukang kawin, naik kau ke sini. Biar kita pelajari antara Nabi Muhammad dan Yesus. Naik kau, tukang sorong. Kita bahas antara Yesus dengan versi Nabi Muhammad. Kasus menarik itu Bang Naga. Iya, mujizat apa nabimu? Naik kau ke atas, kita bahas masalah kawin dulu. Masalah kawin antara Nabi Muhammad versus Yesus. Naik kau. Coba aku tengok akun kau dulu. Naik kau, sama aku aja. Ada juga Tuhan yang kawin sama keledai itu. Belum pada tahu ya. Ten. Nama Tuhan. Irfan naik. Bang Faras, au. Enggak, ya? yang enggak itu. Saya tidak itu. Saya bahas antara kegunaan punya Yesus dan Nabi Muhammad. Naik sama saya. Naik, saya tidak akan bawa keledai, tidak akan saya bawa. Naik kau, kita bahas, kamu bahas bagian Rasulullah, saya bahas bagian Yesus. 5 menit, 10 ronde kita berdua. Karena ini biar di live langsung di YouTube. Kalau kau di Indonesia seandainya dimasuk, sama-sama masuk kita. Yuk kita bahas versi Nabi Muhammad SAW dan Yesus, kegunaannya. Kita bahas, semua kita bahas. Enggak usah pakai data. Enggak usah pakai data. Saya tidak akan bawa data Bible, kau enggak usah bawa. Data Al-Quran suka-suka kau aja lah. Sama saya. Naik kau Damanik. Mau bahas apa kau Damanik? Bukan kau marah sama Menteri Agama. Bukan masalah Menteri Agama. Naiklah kau. Ngapain kau jadi bunny taping? Naik kau ke atas. Kita bahas. Ya. Kalau berani saya tantang sama saya. Baik Om Kem dan tidak Om Kem keduanya pun boleh. Kita bahas versi Nabi Muhammad SAW dan Yesus. Ya, Komal nggak ada gunanya, tapi kok di sini juga Damanik, oh Manik dale, oh Manik narintik, naik kok Manik narintik. Si Manik Loak itu, Bang Naga, si Manik Loak. Tahu si Manik Loak. Loak ya. Oke. Ya, sambil menunggu Oten, saya ambil madu dulu ya. Ambil madu dulu, kita jual madu dulu ya. Sambil menunggu Oten, kita jual madu dulu ya. Siapa tahu ada laku madu Bang Farouk ya kan?
Oh, ini ada cheat. Ini siapa namanya ini? Vima. 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 I love you. Love. Love atau Vima? Udahlah. Naik, udah kita jual madu dulu ya. Sambil menunggu Oten. Kita ambil madu dulu. Halo, calon bojomu. Halo, calon bojomu. Halo, calon bojomu. Dengar gak suaraku Bang apa nih? Bang Faras? Bang Faras? Yang di bawah dengar gak suaraku? Dengar. Dengar? Oke. Bang Faruk kemana nih Bang Naga? Sholat. Mana tadi si Damanik? Damanik, benar nggak Tuhan ulang tahun Damanik? Kau kasih apa sama Tuhanmu Damanik? Nggak ngasih apa-apa kau? Si Damanik itu udah lari dia. Ini saya mau kira ya, jual madu dulu. Ya, lanjut. Ini ya, ingat ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ya sama dengan 1 ya. Ini 1 sama dengan ya. Ingat itu ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Ingat 1. Rokok nanti kena pula. Dijawab teman-teman, dijawab di bawah dijawab. 1 tambah 1 sama dengan berapa dijawab? Ayo, 1 ya. Jadi bagi siapa yang membeli madu, ini keuntungan madu ini bukan dibawa untuk kandang babi ya, bukan untuk beli babi Bang Faruk ya. Madu ini untuk ya. Madu ini, kalau keuntungan madu ini untuk bayar guru di TPA. Oke, sapa tamu dulu. Jumara, selamat siang, agama apa? Jumara, Kuciang. Ada ya. Jadi, keuntungan madu ini, Bang Faruk, harga 180.000 di luar ongkir ya. Keuntungan ongkir bayar di tempat, keuntungan madu ini beliau bayar untuk anak TPA ya, untuk anak TPA ada di tempat beliau ya. Untuk anak TPA, guru TPA ada 4 orang, beliau 5 ya. Jadi hasil keuntungan madu beliau bayar guru TPA dan jajan-jajan anak TPA ya. Dan selebihnya untuk beliau lah, untuk belanja di rumah, mungkin beli pulsa ya, ngerokok enggak ya. Khusus untuk muslim ya. Untuk kafir tidak dijual ya. Kalau ketahuan ya tidak dijual ya. Ke kafir berapapun tidak akan dijual ya. Ingat, hanya untuk muslim. Untuk kafir kami tidak akan menjualnya. Harga 180 ya. Harga 180 madunya. Jadi barang siapa yang mau beli madu, silakan DM Bang Faruk. Alhamdulillah
yang kiriman dari Pak Obe yang dikasih untuk saya, alhamdulillah udah dibawa pulang. Semoga mama saya minum nanti, insya Allah mendapat hidayah dari Allah ya. Ya Pak Obe, yang madu Pak Obe beli, yang beli untuk saya udah dibawa balik. Semoga mama saya minum nanti, insya Allah diminum madunya, pikiran jernih dia. Semoga Allah memberi hidayah ya. Amin, amin, amin ya Allah. Udah dibawa pulang. Insya Allah nanti hari Jumat kita order juga lagi ya. Kita madu kita tinggal sedikit, insya Allah Jumat barokah nanti kita akan beli dari Bang Faruk satu, insya Allah. Udah habis 3 botol nih kan. Insya Allah nanti kita pesan. Ini bisa tahan tuh besok, insya Allah besok udah saya pesan. Biar sekalian dikirim. Yang tadi yang untuk orang beli udah saya antar tadi. Ya jadi yang barang siapa yang mau beli madu, silakan di Bang Faruk, harga 180.000. Alhamdulillah memang madunya enak. Saya minum madu ini nafsu makan naik ya. Naik nafsu makan. Biasa badan saya kurus, alhamdulillah udah agak gemuk ini. Memang gue bilang pengaruhnya kuat. 3 botol habis, apa kata orang rumah? Alhamdulillah ya. Badan ayah naik sekarang ya. Ingat, Damani, kami tidak menjual untuk oten atau kafir ya. Kami tidak menjual ya. Ingat tuh, harga madu 120 di luar ongkir. Sekian, terima gaji. Malaysia ada pos. Ke Malaysia mahal, bisa dikirim mahal. Ongkirnya mahal, melebihi daripada harga madu. Malaysia, Singapura melebihi harga madu. Kecuali ngambil di tempat ya, ngambil ke sini daerah Batam ya. Singapura, Malaysia boleh ambil dari dekat Batam ya, hubungi saya. Ini contoh yang saya kasih ini punya orang Singapura ya. Ini punya orang Singapura yang order 1 kotak, insya Allah belum diambil. Kalau udah diambil, nanti kita langsung kita antar ya. Ke Sibolga gimana? Boleh. DM Bang Faruk. Silakan DM Bang Faruk. Ya. Sibolga silakan DM Bang Faruk. Kalau Singapura, Malaysia silakan DM Bang Faruk, nanti dikirim ke Batam, di Batam bisa diambil. Menit saya juga akan ke orang biar umat kardus tidak menggonggong karena kelaparan. Kita tidak ada kelaparan ya. 180 sudah ongkir, tambah ongkir enggak? 180 di luar ongkir. 180.000 di luar ongkir. Ongkir bayar sendiri di tempat. Keuntungan jual madu buat biaya. Anak Medan tuh. Bang Ya, anak Medan lah. di mana posisi? Siap, Tat. Di mana posisi? Posisi lagi di Kemang nih. Kemarin acara di Ragunan sukses juga itu. Alhamdulillah. Kemarin di sini acaranya kan dua sesi, malamnya sama siangnya. Pas malam itu sampai jam 11:30 beres acara baru hujan, alhamdulillah. Ya sama di Jakarta juga pas terakhir, pas mau penutupan hujan terus. Tapi pas acara nggak hujan. Iya betul. Kita ini kemarin ngeprank siapa? Ngeprank si Ustadz Yayat. Jadi si Sincan sama si Bang Aang berantem. Gulet. Wah apa-apa nih pada teriak-teriak ibu-ibu kan. Nggak taunya, woi jangan begini nih, nggak enak nih ada perayaan ini nih. Nggak taunya ngeprank. Pada kaget. Ngeprank. Ustadz Yayat. Iya. Kenapa nggak diseriusin aja? Nih kita mau ngobrolin. Saya bilang ngeprank apa beneran nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita sama Kores pengen ngobrolin ini, pengen ngobrolin debat offline. Januari nih kita coba adain lah. Pendeta sih udah ada. Januari kebun. Mepet lah. Minimal tuh sebulan sebelumnya, kalau Januari terlalu mepet. Kalau mepet ya. Tapi dibicarain aja nanti. Ya nanti Pak. Februari diadain Ke Jakarta gitu loh. kita ngobrolin aja. Pokoknya kita setahun ini sampai September kita adain aja terus acara apa ya dah. Paling nanti Januari ada acara akbar juga kan, kajian di Oh iya. juga para sahabat. Bekasi kapan Kang Alif di Bekasi? Bekasi. Iya, Bekasi dong, Bekasi ada itu. Bekasi Bekasi kemarin, banyak Kang Alif. kemarin juga Banyak ke tempatnya Bekasi. itu. Kemana Kang Alif? Di mana kemarin ya? Lupa. Waktu Bang Gemu. Waktu bubur. Oh, Bang Yan, kumisnya nggak dipotong-potong Bang Yan. Mana mau dipotong lah, kalau mau dipotong panjang segini lah. Posisi di mana kalian? Ini persiapan buat besok Kang. Ada Besok. acara keluarga tadi harusnya hari ini, besok saya nyusul lah. Ini yang nanya-nanya mau gabung atau apa saya nggak tahu ya, soalnya ini bukan akun saya. Nggak tahu Ada juga. ini Tata Talib, ada apa anak umur 8 tahun. Anak umur 10 tahun sama 12 tahun udah mualaf dia. Mana di sana kemarin? Ada. Assalamualaikum. Terus ada si itu biasa. Waalaikumsalam. Si siapa? Waalaikumsalam Si warahmatullahi Ricky. Apa kabar? Agak kerebas Ustaz Alif. Baji-baji. Jadi sebagian mualaf Gigi. nanya Ustaz Alif. Bramandre. Dia udah nggak ada dia di Makassar. Udah matre. Bramandre Ustaz Alif. Kodong. Barusan kedengarnya udah mandi. Assalamualaikum Udah ya? Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru di situ nggak pandai bahasa Makassar. Apaan sih Ustaz? Habis makan ikan bakar sama konro. Kodok. Minum Lalu- ke, makan ke, gitu kalau ngomong bahasa Makassar Ustaz. Tambahin aja kiki belakangnya. Iya. Mau kau gitu kan. Mie gitu. Kalau nggak tambah ki, kalau nggak tambah mie. Makan palu basah. Nikmati mie makamu. Makan palu basah, palunya dicetak belum kering dimakan. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Makassar itu kalau nggak tambah mie, kalau nggak tambah pi, kalau nggak tambah ko. Kan lihat pengumuman juga. Baji-baji. Lihat pengumuman juga. Kan kalau di jangan buang sampah sembarangan, kan gitu. Kalau di sini tulisannya jangan buang sampah Jangan ki. sembarangan. Buang ko, sampah kodong. Aduh. Bahasa Ibrani belum kelar, dah bahasa Makassar. Ibrani aja sering lupa. Aduh ya Allah. Tahu nih kita nih lama-lama. Apa kegiatan Ustaz? Lagi bersantai Ria, istirahat. Gurunda juga Udah pada kayak sarapan? udah dong, makan siang tadi. Chef Sadli. Gurunda juga kayaknya baru plong habis acara, kan istilahnya baru kayak orang pecah bisul gitu kan. Pecah bisul. Kayaknya plong banget gitu baru selesai acara. Pecah bisul. Aduh ya Allah. Iya. Jadi Ustaz,
ada tamu nih Ustaz. Ustaz, izin turun dulu ya, Uni. Izin turun Ya. semuanya. Siap. Teman-teman, saya mau menginformasikan nih buat teman-teman yang masih 300 nih ya. Pertama, teman-teman yang punya buku-buku bermanfaat bisa dibagikan ke kami para apologet ya. Ke Ustadz Alif, ke saya sebenarnya sama saja karena nanti pun insya Allah kalau memang ke Ustadz Alif tuh nanti saya juga akan dapat ilmunya itu. Teman-teman di bawah nih yang nonton. Yang kedua, teman-teman ya, ini kalau ada info-info nih ya, info-info tentang apa namanya itu mualaf-mualaf yang terzolimi atau apa gitu. Teman-teman bolehlah info-infoin ke APII gitu, tapi ya tentu dengan persyaratan-persyaratan yang jelas. Yang ketiga, kalau seandainya ada informasi-informasi yang beredar di sosial media terkait tentang pribadi kami atau apa, kami nggak perlu lah dikasih tahu. Ya nggak Ustadz? Betul. Iya, jadi biarkanlah orang-orang berspekulasi tentang kami ya. Tunggu, si Akang pengen buat telepon ini. Si Akang mana? Lagi nelfon sama alumni. Lagi nelpon katanya. Ini Ngapain Akang telepon aku? Kan Uni tadi nelpon. Iya minta naikin, kelamaan Akang Tadi teh. Uni nelpon, Akangnya lagi ngobrol sama alumni barusan. Akang teh. Gitu. ya Terus apa lagi Ustadz, mumpung ada orang nih, kita promosi aja dulu Ustadz. promosi masih ada 3 slot lagi. Iya ada orang Jepang. Sisain. Ada orang Jepang. Sisain. Itu usir itu penjajah. Mau naik. Pensiunan dia, pensiunan tentara aja. Uni sisain Gurunda 1 slot ya, mau naik. Ini 1, 2 ada 4 slot di sini mah. Ya nanti. Iya 4 slot. Nanti kan yang Bang Zuma 1. Aku seperti biasa. Aku tadi malam sampai ke bawah mimpi tuh ketawa. Ternyata seru tuh ya. Gangguin Bang Zuma debat. Aduh ya Allah. Sampai aku ngakak ketawa tadi malam itu. Lucu kali Oten ini. Sampai terbawa mimpi begitu. Iya ke bawah mimpi lucunya Oten. Karena aku lagi suaraku lagi nggak bagus, lagi nggak bisa debat, suaraku lagi rusak. Sesak aku ininya ketenggorokan teh. Ini kayaknya Uni punya itu ya apa bukan flu apa namanya kalau hidung tuh Gak tahu. Nyanyi sedikit langsung serak. Teriak sedikit langsung serak. ya enggak sinusitis ya nih. Kalau sinusitis bukan kayaknya, lebih ke polip sih. Oh soalnya suaranya gini terus. Mau jalan. Emang. Bindeng Jadi mau jalan. Iya bindeng dari dulu. Makanya aku gagal masuk penyiar radio Republik Indonesia gara-gara bindeng. Karena aku penyiar radio swasta. Jadi ada panggilan di Radio Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Gak terima aku gara-gara bindeng. si Akang di TPRI dulu nih penyiar ya Ya Kang man. Saya dipanggil khusus di Garut tapi TPRI Garut. Malah bercanda. Males orang bercanda. Lucu atuh Bang Yan. Apa namanya? Oten ini benar-benar kadang menghibur ya. Aku kalau lagi malas debat, aku kayaknya nonton orang lain debat aja lah, kayaknya seru daripada aku ini gabut sendiri kan. Yang mau naik Ma- siapa? Siapa mau naik? Mana ada Oten naik nggak? Bentar. Ini ada nih Darius. Dar. Ya Darius. Kumaha maneh? Selamat Darius kumaha maneh damang? maneh kasar nih. Apa di Oten. Darius, maneh kumaha damang maneh? Apa itu udah? Sebentar. Apa berisik? Noise dulu. Tutup dulu Ustadz Alif biar nggak berisik. Akang, di-mute dulu. Kayak mana? Ntar. Nah itu. Ya Darius, ya. Selamat datang di Komal Forum Debat Lintas Agama. Seperti nama yang tertulis, ini adalah Komal Debat Lintas Agama, di mana kami para apologet akan menjawab pertanyaan kalian semampu kami dan akan menjelaskan apa-apa yang selama ini kalian simpangkan dan apa-apa yang kalian coba sesatkan. Darius kok kemana? Kok turun? Kok aku belum apa-apa, belum pemanasan, kok udah turun? Cepatlah naik. Aku lagi bersemangat ini. Ya temang-temang sebelum kita menunggu Bang Zuma naik ke atas, kita akan tolong teman-teman semuanya ya
yang memiliki buku-buku bermanfaat, silakan bagikan kepada para apologet. Orang-orangnya bisa kalian kirimkan ke Ustadz Alif, ke saya, si Kores. Ya, silakan. Terus yang kedua, temang-temang semua yang ingin mensupport APII, silakan tanya kepada para petinggi APII, support apa yang bisa kalian lakukan. Ya, yang kedua, umat Islam kalau seandainya udah lintas agama, usahakan untuk tidak naik memenuhi komal, karena biarkan non muslim untuk berada di komal ini, ya. Tapi karena belum ada, saya naikkan dulu nih, saya sapa dulu nih, Abah Juna, Abah Juha. Karena belum ada, saya naikkan dulu nih. Ya, Abah Juha. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Abah, silakan Abah. Masih di Ternate Uni? Masih Abah. Betah amat di Ternate. Iya Abah. Apa nih? Kang Kian Santang, terima kasih dinaikin. Ini dinaikin sama Uni Ripa apa sama? Ya sama aja Abah. Kang Kian nih. Sama aja. Itu tadi kayak ada orang Jepang tadi, Bang Handi Selebes kayak mirip orang Jepang ya? Iya. Mirip orang Jepang. Aduh. Semangat selalu lah. Semangat selalu di dalam debat ini. Abah selalu dukung. Siap Abah. Ya. Ada lagi Abah? Udah segitu aja dulu. Salam-salam semuanya buat Bang Hadi Selebes, buat Ustadz Ali, Kang Ali, terus sama buat siapa lagi yang ada Alaskar yang dia ada. Ustadz Alif, ya Ustadz Alif. Ya, terima kasih Kang Kiang Santang. Ya, udah diturunin dah Abah. Abah nyimak di bawah aja. Ini Kang Ian di Bandung mana Kang Ian? Di Antapani, di Arca Manik Kang. Arca Manik akangku. Abah udah turun ya. Silakan Mbak. Silakan Uni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi nih host. Itu kok di komalnya si Bom kok ada tuh akunnya Bang Gurunda Juma itu nyamar tuh. Kurang ajar kali hotel-hotel tuh ya. Begitulah. Karena nggak punya percaya diri Bang. Ini Bang Yan, semuanya saya turun dulu ya. Saya masih jalan nih, kayak nih. Ntar suaranya nih ya. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu dia bicara, suaranya bukan suara Bang Juma tuh saya dengar. Iya, udah lama Bang, itu Bang. Nanti malam beli itu ya. Iya, nggak percaya diri. Terus dia nyari sesuatu hal yang itulah koin tuh. Emang hotel-hotel kerjaan seperti itu ya memang ya. Udah Bang, ada yang lagi yang mau disampaikan? Ada itu aja informasinya Bang, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu. Pak Ibnu. Aduh, sorry saya lagi nyetir saya turun. Bukan kohos, turunin dong. Saya turun Pak. Pak Ibnu. Udah Mas. Oke. Kok nggak ngomong gitu? Silakan. Aku bukan co-host nih. Lanjut Tony. Selamat siang Ule Wesi. Olah. Kalau nggak ada Bang Jung. Oh iya. Selamat siang Pak Izwan. Selamat siang Pak Izwan. Pak Izwan.
Pak Izwan. Tuh, ini pada naik kok nggak pada ngomong. Kamila, selamat siang Kamila. Aduh. Kamila, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya, nanti Bang Jumanya sebentar lagi. Siap. Kamila, lah. Ini Uni Rifa kayaknya ini lagi ya. Akun baru ya. Mbak Rifa, Uni, Dinda, Dek. Mana nih Rifa nih? Ustaz Alif, Akang. Bola. Kang. Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Oh, monitor. Halo. Ini, iya. Gas. Mana otennya? Mana sih? Mana otennya? Gas. Yuk, udah lama puasa. Ya, Oh, silakan. ini kosong. Silakan, kayaknya Pen. ada oten. Belum Ustaz. Suaranya kecil Bang Yan. Oh, emang kecil Ustaz Alif punya saya suaranya? Waduh. Laskar Api. Kalau suaranya sih normal aja, nggak tahu kalau yang lainnya. Oh. Normal lah Kang Alif. Normal lah. Normal. Oh, besar. Ya normal semua, Iya, emang Bang. besar. Alhamdulillah. Aduh. Pulang tadi malam jam 11 ada acara Kang. Acara keluarga lah. Terus masuk komalnya Bang Yona. Kangen habis lebaran juga. Lebaran dong. Ulang tahun. Pengajian Kang, pengajian. Ibu saya kan almarhum tuh tanggal 25 Desember Kang lahirnya Kang. Jadi almarhum ya kita ngirim Sama dengan ngaji lah. Dewa Mang Odin atau Oh iya. Itu ada tuh bukunya bagus Kang. Apa judulnya ya? Ntar saya lupa lagi ya. Kenapa ajaran Muslim tidak mana tadi? Tidak pasti banyak tafsir. Jelasin. Kenapa ajaran Islam tidak pasti banyak tafsir? Ajaran Islam itu pasti. Tafsir itu kan kalau kita bahasakan sederhana itu penjelasannya, penjelasan dari yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi seorang mufasir itu juga harus menguasai keilmuan Al-Quran gitu loh. Harus paham hafidz Al-Quran, dia paham dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau cuman paham surah Kulhu ya nggak bisa jadi mufasir. Itu menguasai hadis. Jadi Islam itu tidak salah paham. Ketika ada bunyi ayatnya, contoh bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa jalan orang-orang yang engkau ridhoi, bukan orang yang engkau benci dan orang tersesat. Nah, di situ dijelaskan oleh Nabi kami gitu kan. Nah, dijelaskan oleh mufasir, dituliskan bahwa siapa orang yang dibenci dari kalangan bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dia suka merubah ayat Al-Quran, membuat sebuah aturan seenaknya, dan bukan waladdallin, dan bukan orang tersesat. Siapa yang tersesat? Kalangan Nasrani. Karena apa? Karena dia menuhankan anak manusia. Begitu. Jadi di Islam itu dijelaskan. Belum lagi putus-putus. Lanjut aja Kang. Enggak putus-putus, bagus Kang. Lanjut. Nanti kecilin Bang Andi itu. Enggak kan, enggak di situ kan. Nah, contoh lagi ayat Al-Quran. Misal Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang
yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, pertama secara muhkamat ayatnya itu sudah sangat jelas gitu, bahwa kalau ada yang menuhankan, mengatakan bahwa Allah itu jadi manusia atau manusia yang dilahirkan karena keajaiban itu Tuhan, nah itu kafir hukumnya. Ayatnya jelas, dijelaskan oleh mufasir. Bagaimana kok bisa ada seperti ini peristiwanya? Ya karena ada pada masa itu orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Maka orang seperti ini berada di jalan yang sesat atau tersesat karena segelintir orang, karena kemauan orang, karena dia menyembah dewa dan sebagainya, sehingga dia menafsirkan kalau utusan Allah ini Nabi Isa itu Tuhan juga gitu. Itu caranya, bro. Lah kalau kita tanya sama Oten, Yesus itu Tuhan 100% atau bukan? Baru akan multi tafsir itu, sehingga menimbulkan banyak denom. Kalau kami banyak tafsir, mufasirnya merujuk kepada yang sama. Kalau kita tanya ke Oten, disuruh siapa Yesus? Nah, baru multi tafsir seenaknya seenak udele dewe. Kayak gitu. Mana lagi? Contoh ayatnya. Tadi tanya lagi, Ten. Kalau nggak berani naik, nggak apa-apa di typing. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kok naik? Kepencet kayaknya, Bang. Oh, kepencet. Banyak. Iya. Tolong diturunin. Maaf. Sorry, Bang. Ya. Suaranya ini jelas nggak, Kang Yan? Saya nggak pakai. Jelas. Padahal sebenarnya di mereka pun ada tafsir, kan? Kayak itu Henry Jerusalem itu kan tafsir, kan? Nggak dipakai. Iya, makanya karena di situ tertera di ayat ini seganya bukan asli, kan gitu. Justru kalau mereka tafsirannya ada, tapi mereka nggak pakai, tafsirnya seenaknya, semaunya, suka-sukanya. Jadi nanti ini kan, saya bisa menafsirkan ini karena diurapi Roh Kudus, Mantu Suci, Holy Ghost, gitu kan. Nah, justru malah ngarang. Ada yang tahu kondisi terbaru Al-KTP? Nggak tahu ya, belum ada kabar. Emang ada yang pegang kontaknya nggak sih? Siapa? Si Al-KTP itu? Udah, Bang Handi sama Bang Handi WA-an kemarin. Ya, Oh, kenapa ya? Emang Tapi- ngirim identitas? Enggak, tapi langsung diblokir nomor Bang Handinya sama si Al-KTP. Loh? Iya, Bang Handi makanya marah-marah semalam. Enggak, maksudnya kalaupun memang nggak ada KTP, minimal dia tuh videoin di tempat pendeta gini. Intinya lebih Enggak mau, langsung diblokir sama si Al-KTP. Waduh, nggak beres jadinya kan. udah nggak jelas itu, Kang. Kalau yang gitu-gitu biarin aja lah, tinggalin aja, Kang. Al-Quran di Arab ini lagi pertanyaan apa statement sih? Nah, bentar kita baca. Emang Napit komentarnya apa sih? Soalnya di Arab Al-Quran direvisi. Nggak ada Al-Quran direvisi. Tapi cakep loh kalau bisa sampai paham ada Al-Quran direvisi, sampai tahu mana yang direvisi. Keren itu. Naik dong. Kita pengen tahu itu loh. Latihan banget. Naiklah Napit, ayo tunjukin gitu kalau ada Al-Quran direvisi, bagus tuh. Mungkin jadi pembelajaran buat kami gitu loh. Kristen Makrifat. Nah, ada si Laban nih. Selamat siang, Ban. Selamat siang, lagi ribut guguk saya nih, bentar ya. Ribut sama siapa? Jangan dikasih roti ya Pak Laban, karena Yesus melarang. Tidak layak memberikan roti kepada guguk. Wih. Oh, tadi tuh kan malu ngaku Al-Quran direvisi. Loh, kenapa
Ini gimana ya orang ngomong kayak gini nih lucu. Kalian kan malu ngaku Al-Quran direvisi. Nah, sebelum mengakui, buktikan dulu tuduhannya, kan jelas. Lah, kau yang kasih tuduhan, buktinya nggak ada, nyuruh kami yang malu. Gitu. Iya, Oten cuma dapat informasi dari Munim Siri. Munim Siri itu banyak berbohong dalam disertasinya. Kebohongan Munim Siri itu dibuka sama Ustadz Muhammad Nuruddin. Ketika dia mengklaim pendapat-pendapat ulama dan dia sama kayak Paulus menyimpulkan dan memutarbalikkan pendapat ulama. Kalau seorang akademisi bisa berdusta, maka itu akademisi yang tidak pantas dikatakan akademisi. Paham kalian? Itulah kalian suka kali menerima kabar bohong. Al-Quran katakan itu, makanya kalian tersesat. Coba kalau kalian kayak kami pintar, nggak mau dibohongi, pasti kalian nggak tersesat. Ya kan Ustadz? Betul. Minimal mikir sedikit apa perbedaan manusia dengan Tuhan, itu aja. Bedain ayam sama bebek aja kalian nggak paham, ya kan Bang Yan? Iya, itu aja. Kalau udah bisa membedain itu udah pinter Anda gitu loh. Masih. Ini dia lagi lihat promosi ini. Teman Iya, saya dari Komal Abu ya tadi. Jadi bicara teologi. Oh, silakan Ustaz Bang. Tahta, saya minta jelaskan teologinya. Ustaz Tahta malah membahas kristologi. Gimana itu? Apa sih Bang Laban? Teologi apa? Teologi teos, ilmu tentang teos. Kami umat Islam ini tidak tahu tentang Tuhan kecuali Tuhan beritahu. Apapun informasi tentang Allah itu ada di Al-Quran. Bang Laban mau tahu Allah tentang apa? Kalau tentang bagaimana Allah udah dijawab, laisa kamitslihi syai'un. Tentang sifat Allah, dia Ar-Rahman Nur-Rahim, bukan zolim kayak Tuhan kalian. Terus apa lagi? Ada 99 asma wa sifat Allah yang dirumuskan para ulama yang sumbernya dari Al-Quran. Apalagi yang kamu mau tentang Allah? Kalau teoslogi, dari kata teos dan logos artinya ilmu tentang Tuhan. Kami ini bukan orang yang bisa mengkonsepkan Tuhan kayak Tertullianus. Jadi jangan kalian minta sudut pandang kami tentang Tuhan, karena Tuhan itu bukanlah entitas yang bisa kami inderakan. Tapi kami tahu tentang Tuhan dari Al-Quran. Kalian teologi Tuhan kalian tidak paham, tapi kalian bahas kristologi. Kok nggak paham? Coba jelaskan dulu. Yang Anda jelaskan itu apa? Baru Teologi apa itu? apa baru tuh Laban? Itu umum itu. Nggak ada yang spesifik di situ. Spesifik apa yang kau minta ya kau lah, mau apa kau? Banyak yang spesifik tentang sifat Allah, asma wa sifat. Tentang siapa Allah, laisa kamitslihi syai'un. Apalah kau Laban, aneh-aneh aja. Kau mau minta apa? Tentang apa? Kalau kau bilang sama kami, tolong tunjukkan Kalau di Kristen jelas ada ayatnya, satu ayat saja itu ada teologinya, satu ayat. Apa teologi coba? Satu ayat teologimu apa coba? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, ini kalau dijelaskan kayak gitu, ini. Kalau cuman kayak gitu, nggak ada satupun penyembah berhala, penyembah Tuhan politeis mengaku ketuanya politeis. Pasti ngakunya satu. Kalau cuma namun bagiku hanya ada satu dijelaskan Allah. apa itu gitu, ayatnya menjelaskan, tidak ditafsir. Ya udah, sekarang kutanya, ada berapa Allahmu? Satu, ini ayatnya. Siapa namun namanya? bagi kita hanya Ya, ada satu siapa? Allah saja. Aku juga punya itu. Ya, Qul huwallahu ahad. Jelas. Siapa nama Tuhanmu? Yaitu Bapa. Dijelaskan Yesus lagi Bapak bukan. yang Yesus Bapak daripadanya berasal segala sesuatu banyak kali lah dan cerita yang bohong objek waktu hidup. loh. Saya membaca loh. Lintas agama nih, ini sambil lab juga di dosen debat lintas agama YouTube. Saya tidak menafsir loh, membaca satu ayat yang jelas teologinya. Oi, kau nih ngomong apa Laban? Kalau ngomong itu yang jelas sama aku. Ya lagi nggak ada aku lagi nggak mau mendengarkan retorika kosong kalian. Lagi muak Ini aku dengan tidak retorika loh, saya Iya, membaca aku tanya, ayat loh, tidak siapa nama tafsir. Tuhan kau yang satu itu? Allah kau yang satu itu namanya siapa? Gak ada sebut nama di sini. Ya udah, berarti kau nggak punya Tuhan, nggak punya nama Tuhan kau. Udah diam kau, banyak bacot kau. Nah, terus nama Tuhan kau siapa? Wah, Ya, siapa? Kapan Allah. itu dinyatakan namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dia memperkenalkan diri dengan nama Memangnya itu? kapan Tuhan kau lahir? Tuhan kau lahir ke dunia kapan? Ya kalau seperti itu Nabiku diutus serba abad ke-6 dan kapan-kapan ya ke-7. sama aja kita Tuhan kau rupanya. lahir kapan? Tuhan kau lahir? Kau nanya-nanya Tuhan kapan saya aku tidak dapat? lahir loh. Di ayat ini tidak ada sebut Yesus Oke. Tuhan lahir. Berarti Yesus Ini bukan tidak Tuhan. ada ini. Yesus bukan Ini Tuhan. teologi nih, ini bukan kristologi. Teologi banyak cerita kau. Kalau bicara Teos bukan. Yesus itu Teos kristologi. bukan. Yesus teos bukan. Bukan. Ya sudah. Kalau teologi Diam tidak kau. berbicara Diam kau. Yesus. Berarti Yesus itu Kenapa bukan kau teos. berbicara Sudah. kristologi? Sudah, diam kau ya.
Nggak ada lagi yang bisa kudebatkan dengan kau. Kenapa? Kau sudah mengakui Yesus bukan Theos. Tentang kapan-kapan tadi, sama-sama kapan-kapan. Kapan Tuhan Anda memperkenalkan diri? Kalau aku lama-lama dengan Nggak ada, kebotolan umat Kristen nih loh. Aku yang pengen pintar jadi botol kalau ngomong sama kalian loh. Iya loh. Muak aku. Teologi. Makanya jangan bertanya itu mirroring. Hoi, kutanya apa pula mirroring? Apa arti mirroring? Ngaco nih si Rabon. Berkaca kau tentang apa yang kau tanyakan. Jika ditanyakan balik, Coba kita jangan bandingkan. kau jawab Kalau dengan kau bertanya kapan-kapan. sama aku, nama Tuhanku jelas ada Allah, nama Tuhan kau nggak ada. Nah, Siapa saya yang lebih tanya, menang? kapan Tuhanmu memperkenalkan diri sebagai itu? Allah memperkenalkan Di mana? dirinya kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Pertama sekali ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah namaku untuk selama-lamanya. Kapan Jangan itu? dirombak-rombak. Kapan Tuhan kau memperkenalkan dirinya? Kapan? Oke, pertanyaannya Tidak jelas ada ya. di aku jawab. sini. Berarti kau nggak bisa menjawab pertanyaanmu sendiri. Berarti Kalau aku bisa serba menjawab. kapan-kapan kita ini, gimana nih kita Kau ini? bertanya sama aku, kapan aku mengetahui Tuhanku? Aku jawab, nabiku mengenal Tuhanku ketika pertama sekali wahyu turun diperkenalkan. Kalimatnya nggak Sebelumnya sudah jelas. tahu orang bahwa. Nah, Diam kau dulu. inilah namaku. Aku lama turun kau binatang kau. Kau kayak binatang, kayak sama ngomong kayak dogi aku. Muak aku. Oten goblok nggak usah naik. Memuakkan kalian ini loh. Kayak binatang kalian ngomong. Kalian tahu nggak beda kalian dengan dubur? Nggak ada. Dubur itu mengeluarkan kentut, nggak ada mana. Mulutmu sama dubur nggak ada bedanya. Gimana kapan Tuhan kau memperkenalkan? Kutanya balik kau nggak bisa jawab. Siapa nama Tuhanmu? Ku jawab. Siapa nama Tuhan kau nggak tahu. Dua pertanyaannya kau tanyakan sama aku nggak bisa kau jawab. Setan. Maaf ya, itu adalah tutorial debat yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman ya. Perhatikan, itu adalah cara debat yang tidak boleh dilakukan. Aduh terguncang, aku terguncang. Aku terguncang. Itu contoh debat kusir ya teman-teman. Itu adalah debat yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Jadi hal seperti tadi itu adalah hal yang melanggar aturan Islam ya. Dan contoh yang saya lakukan tadi itu adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Dan kembali lagi bahwa untuk mengajarkan kepada kalian bahwa itu tidak boleh ditiru, saya contohkan. Nah, itu debat yang tidak boleh ya. Saya turun dulu karena saya yakin saya di banned sebentar lagi. Nanti naik lagi aku Akang. Aku mau makan dulu. Ya, itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Assalamualaikum. Gak usah Itu turun nih, gak usah turun. Tunggu dulu gak usah Mama. turun. Ini di banned akun aku bentar Akang. Bentar. Oh iya. Itu tidak boleh ditiru ya. Itu tidak boleh ditiru. Turun, Tidak naik boleh lagi ditiru. pakun di sini gitu loh. Nah itu nggak boleh ditiru ya di rumah. Itulah pertanyaannya mudah kok. Siapa nama Tuhanmu? Kalau mengenal Tuhan berarti kan seperti contoh analogi yang sifat simple. Saya akan mengenal Akang Kian Santang ini karena saya tahu namanya gitu loh. Pasti akan mengenal. Simple. Bagaimana kalau mengenal namanya aja nggak tahu? Lembut gitu, lembut. Emang bingung sih kalau Oten itu. Kalau pakai nama Yothepape nanti dimarahin sama Yahudi. Kalau pakai namanya Allah dimarahin sama umat Islam. Kalau pakai Bapak, iya Bapak itu siapa namanya? Kan gitu. Iya betul. Iya, Tuhannya Bapak. Iya, nama Bapak itu siapa? Nanti kalau disebut nama Bapak itu Yesus. Yesus itu kan anaknya. Apa di mana? Mencret ya kalau ditanya nama itu. Udah capek-capek turun ke bumi masih belum jelas. Aduh, tentang ketuhanan aja masih ini ngomong soal teologi. Apaan tuh, Kang? Sat. Oh iya, Hayabusa betul. Jangan banyakin musik. Mau ngomong Yahweh ya dewa matahari itu. Gimana dong? Orang pagan lah yang ngomong Yahweh. Ayo. Di mana orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada deh. Kasihan itu. Aku adalah SR akhir SC. Ayo naik yang kain.
Oh bukan ini Muslim ya. Nama Tuhan, aku adalah aku. Buat teman-teman Kristen silakan yang mau diskusi silakan naik ya, mumpung ini juga di live-in di beberapa channel ya, termasuk channel YouTube-nya Gurunda Juma, live juga di sini. Semoga ada oten-oten yang ya merasa cerdas, silakan naik ya. Kebetulan Ustadz Alif mau siap-siap sholat, jadi saya ambil alih dulu. Oh, Silakan buat apaan dari tadi silakan. belum. Yang mau diskusi silakan naik. Tapi jangan kayak siraban lah. Rela musim apa Kristen? Rela. Musim apa Kristen guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan di sini. Aduh, ada Yusuf PI ini. Ustaz Yusuf, sehat, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Antum nambah gimana? belum? Itu teman-teman di mana? Di tempat Bang Zuma kah? Ada sebagian Bang Juma, aku di rumah saja dulu, Ustaz. Wah, Bang Yans, nanti milad api kedua kita ke Makassar yuk. Oh, insya Allah, kalau itu ya iya pasti insya Allah. Boleh, ntar saya hadir milad api kedua tuh di tempat Bang Zuma. Kenapa di Bandung kemarin nggak hadir? Ayo. Nah, mulai. Saya nanya loh. Saya nanya. Aduh, ada luga nih. Ini kuang-kuang mulai buka kartu. si luga palai tuang di bakok pepededean. Puah sia nyika kali itu sabrang ke Palembang balik-balik mau budak tilu, mau lamun mau budak dua balik ka ditu sia nyen hiji deui. Gimana Bang Luga? Sehat, Le? Sehat. Wah, gimana itu trompetnya udah dijual berapa? Apa nggak dijual? Nggak jadi trompet? Enggak dijual lah. Udah sholat. Bang Luga. Kemarin itu ulang tahun siapa sih Bang Luga? Ulang tahun Tuhan atau Dewa Mitra sih? Sebentar. Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Emang ada hamba yang bisa menghapus dosa alam semesta? Ada aja namanya. Ada ayatnya Yesus menghapus dosa alam semesta. Mana tunjukin? Kalau ada kata-kata Yesus menghapus dosa alam semesta, gua sekarang siap cari janda. Ada hamba Tuhan, tapi hamba itu bisa menanggung seluruh dosa dunia. Gila. Mana ada? Sebentar dulu, sabar, jangan ketakutan. Penyiksaan sedang terjadi. Nggak ada. Bang Luga ketakutan ya sebelum lu berarti gua ucapin dulu HBD ya, selamat ulang tahun buat Tuhannya Bang Luga. Semoga panjang umur, menjadi anak yang soleh, semoga berbakti sama orang tua, semoga dimurahkan rezekinya, semoga dapat jodoh yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Ayo aminin teman-teman. Amin. Calon masuk neraka ini. Waduh, kok tahu? Mana ada hamba Tuhan, tapi atas nama Yesus setan-setan bisa ketakutan. Ada aja. Atas nama Yesus, emang ada ya? Enggak. Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Terus hamba Tuhan gitu. Di mana itu Bang Luga? Matius 7:21-23, barang siapa memakai nama Yesus maka enyahlah, kata Yesus. Kalian semua kejahatan. Salah tafsir lagi. Astagfirullah. Dibacain kok tafsir, kami nggak pernah nafsirin loh, enggak. Segala lu halu. Kata Yesus, siapa yang memakai namaku, demi namaku bernubuat, demi namaku bermukjizat, maka aku tidak mengenal mereka. Enyahlah kalian semua, kalian pembuat kejahatan. Kayak Bang Luga. Sempak. Hah? Sempak berenda maksudnya? Enggak, gimana? Lukas 10 ayat 20 lo baca dong. Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Jawab Yesus apa? Berbahagialah karena namamu terdaftar di surga. Kolor bebek. Itu orang Jepang siapa? Bang Handi kerja Bang Handi. Di sini ada Bang Luga, kerjalah Bang Handi. Nyangkol dulu tuh, kebon tuh banyak tuh.
gimana sih? Udah gini aja gak cerita tentang surga itu yang Kan kalau udah nggak mampu lari ke surga. bukan nggak mampu. Siapa yang nggak mampu gak? Siapa yang nggak mampu? Tadi Ustaz Yusuf udah ngasih tahu. Itu mas statement receh. Lah, dibilang receh Ustaz. Oh my god, Iya, parah ini nggak sembuh-sembuh Luga ini dari dulu Bang Yans. Ya. Nanti Nggak giliran masuk sembuh-sembuh rupanya. nangis, menjerit. Percuma si Luga jadi nabi juga, kalah jabatannya sama Pak Denny yang di Belanda itu. Rasul kalau Pak Denny. Oh iya benar. Emang lo tahu apa kerjaan nabi sama kerjaan rasul? Ya tahu lah gua, Rasul lebih tinggi jabatannya daripada nabi. Kata Pak Denny si Luga Apa jadi dia nabi palsu. Yang dikerjakannya apa? Lu kian santang sok pinter, gue liat untungnya sekian santang ini ngomong Udah percaya Bang Luga. Kemarin itu kata Pak Denny, Luga itu bawahan saya, masih dia statusnya cuma nabi, saya rasul, lebih tinggi. Apa ku cuburin ke Kapan lagi si Denny berani si ngomong Luga katanya. Selamat siang Pak Luga, selamat siang Bapak Nabi. Pak Nabi gimana Pak Nabi? Ajar si Luga tuh. Ayo. Nggak ada gimana sih Pak Kembuan ini? Pak Kembuan kan udah janji di Bogor, kok di WA nggak dibalas sudah siang. Saya kan hari itu kan sudah standby, saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak diangkat, akhirnya ya. Saya telepon Pak Luga 6:30 pagi, kan udah janji. Teleponnya hari jam Selasa 3, Pak jam 4 di Kembuan. Iya. Hubungan Nabi dan Nabi nih. Aduh, seru ini aku nonton ya. Ya oke. Bang Kembuan ini nabi juga, Bang Kembuan. Oh, bukan. Yang bilang Nabi bukan. Ya, saya bukan Nabi. Tuhan ini dia di atas Nabi, dia Tuhan. Pak Kembuan ini Tuhan ya. Kok Tuhan? Anak Tuhan mungkin. Oh anak Tuhan. Iya. Anak Tuhan, apakah Tuhan Mbak Kembuan? Saya kan hanya percaya kepada Bapa kami yang ada di dalam surga. Nah anaknya yang percaya ya Pak Kembuan gitu. Ada yang bilang kata mana Unirifa dulu bilang saya pemegang kunci surga. Ya iya aja gitu ya. Ini seru nih. Ini seru nih. Enggak, saya dengan Pak seru kayaknya ini. Saya dengan Pak Kembuan sudah kerjasama, jadi kami tidak mungkin berdebat. Iya betul. Luga itu betul, dia itu nabi. Karena apa? Dia ada penglihatan. Kata Pak Kembuan kemarin si Luga nabi palsu. Gimana sih Pak Kembuan ini? Bukan, setelah dia bilang dia ada penglihatan, benar juga banyak. Bukan yang apologet lain dia tuh bukan mereka penglihatan yang porno gitu. Kalau Luga dia penglihatan, dia bertemu dengan katanya tua-tua gitu kan. Begitu ya Pak Luga ya. Iya, jadi banyak sekali penglihatan di 24 tua-tua naik mobil Rolls Royce di surga, didatangin malaikat-malaikat. Jadi udah banyak orang, bukan saya. Gini memang di surga itu merek mobilnya Rolls Royce. Sebentar dulu Bang, Abang belum sampai otaknya ke situ, Abang jangan terlalu banyak. Iyalah. Lo kelas bidadari, masih kelas bidadari jangan ngomong. Bensin juga ada di surganya si Luga mah. Iya mereknya itu loh Kang. Iya, artinya jangan mimpi lah dapat Rolls Royce di surga. Di bumi aja mustahil lo dapat Rolls Royce, apalagi di surga. Ya, Luga lu berantem dulu sama Pak Kembuan, coba berantem sama Pak Kembuan. Gua pengen dengar coba sok, ayo. Kata si Pak Kembuan lu nabi palsu lu. Nah kalau Pak Luga kan dia bilang dia ada penglihatan, ada mobil Rolls Royce. Memang di dunia sekarang ini yang terbaik kali mobilnya Rolls Royce kali kan? Ya. Nah, ya kan? Mungkin Rolls Royce yang di sana kali pakainya berlian semua kali atau pakai apa itu? Nah, banyak orang Kristen penglihatannya tuh yang dia cuma bilang, oh saya cuma lihat rumah-rumah, pernah saya dengar gitu. Dia cuma lihat kalian mobil-mobil gitu-gitu. Nah, Luga udah lihat Rolls Royce. Nah, itu dia punya. Itulah. Jadi kita kan di Kristen itu kalau ada penglihatan kayak gitu, begitu. Iya, jadi
Makanya penglihatan saya ini kalau orang Amerika juga dengar juga jiper, gila ini udah ada Rolls Royce dia di surga mobilnya, kita aja di bumi doang kita punya Rolls Royce tapi di surga belum tentu. Nah jadi kalau orang Amerika, orang Eropa dengar kesaksian ini bisa mereka bertobat gitu. Kalau kalian kan bukan Rolls Royce yang kalian lihat, paling onta lagi berjalan. Makin parah rupanya. Makin parah ini Bang Luga ini. Bukannya sembuh malah tambah parah dia. Bang Juma, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Bang Juma ini nanti saya angkat jadi gembala sidang, Bang. Di Makassar. Bener loh. Waduh. Apa nanti sidang apa? Kan gembala ada. Iya, jadi kan ini kan daripada dia ngurusin api, orang api pada bandel-bandel, mending dia jadi gembala sidang kan. Langsung dia pergi khotbah. Bukan sedang Halo Luga. Kebetulan saya punya tanah di Sulawesi itu 1000 hektar. Dari Pak Alex saya dikasih tanah 1000 hektar. Jadi nanti kita bikin gereja di situ. Lu aja lahir dari tanah sengketa, lu punya tanah lu. Iya lu Gua tuh punya teman mana? Sebentar. Katanya mau di daerah Bino apa itu? Sebentar. Ada Pak Alex itu dari dulu menawarkan tanah kepada saya 1000 hektar untuk bangun gereja. Cuma saya belum ada tim yang solid. Ini makanya ya udahlah Pak Alex, nantilah kalau ada nanti pendanaan kita bangun di Sulawesi, di Palu ya. Palu dekat Makassar bukan itu? Ya daerah situ jauh lah ke sana ke atas. Jauh lah. 12 km jauh. Setidaknya siapa tahu Bang Juma mau jadi gembala sidang di situ kan, menggembalakan orang-orang Makassar. Jadi pendeta kan luar biasa. Halo 1000. Wah, halo sih tukang kacang ini. Iya, tukang kacang lu aja lahir dari tanah sengketa lu. Dibilang halu Luga dari tadi, halu Luga. Aduh, tukang kacang. Asal gerobak cilok lu, halu mulu. Sebentar, enggak kenapa dibilang lu aja melihara tuyul second cuma 2 lu. Gimana punya duit banyak? Ini bekas pedagang tuyul di Cisarua. Sama Sian berdua dia ini. Gua tungguin di Bandung, katanya lu mau nangkep jin tuh. Gimana? Yang jual-jual jin itu mana? Gua tungguin. Bener gak Kang? Di mana? Di Cisarua? Di Bandung lah. Ada itu jualan jin tuh semua. Pak Kembuan, kapan kita kopdar? Nah, saya undang kalau bisa hari tanggal 28 saya ada di Cimahi. Kita ketemu di Cimahi gimana? Tuh. Oke lah, jangan kayak kemarin lagi udah WA. Ini kan udah pasti. Ya, pokoknya kamu kan udah kasih WA kamu kok ada 2. Saya bingung. Saya mau dua saya Pak. balas. WA yang baru Pak, yang 0895 Pak. Itu yang aktif. Ya, itu HP yang agak bagusnya dijual sama si Luga. Sekarang HP second yang jelek. Enggak, saya kan janjikan sama Luga. Luga kan mau dapat uang berapa? 12 T katanya. Dari siapa tuh? Buset, dari siapa? Waduh. Dari siapa Pangestu ya? Orang terkaya nomor 1 di Pak Indonesia. Kembuan percaya? Saya percaya aja. Percaya. Jangan musrik Pak, percaya sama si Luga Pak.